Madaslawi. Di sini saya akan melakukan strategi pelaksanaan pada pasien dengan gangguan kehilangan. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Perkenalkan, nama saya Lela Resatun. Saya senang dipanggil Lela ya Bu. Saya adalah perawat yang merawat Ibu. Saya akan merawat Ibu dari jam 7 sampai jam 2 ya Bu. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah keperawatan Ibu saat ini menjadi tanggung jawab saya. Sebelumnya kalau boleh tahu siapa nama Ibu Bu? Mariam. Biasanya dipanggil apa Bu? Mariam. Baik Ibu, bagaimana keadaan Ibu hari ini? Saya merasa sedih Mbak. Kalau begitu, bagaimana jika kita berbincang-bincang sebentar hari ini ya Bu? Tujuannya supaya Ibu bisa lebih tenang Bu dalam menghadapi keadaan ini. Dengan Ibu mau berbagi cerita dengan saya, kesedihan Ibu mungkin bisa berkurang. Iya boleh Mbak. Ibu mau berapa lama kita berbincang-bincang Bu? 10 menit saja boleh? Ibu maunya kita berbincang-bincang di mana? Di sini saja Bu. Baiklah Ibu, bisa Ibu jelaskan kepada saya bagaimana perasaan Ibu saat ini? Saya masih merasa sedih dan kehilangan Mbak karena suami saya telah meninggal dunia. Saya mengerti Ibu saat ini sulit menerima kenyataan ini. Tapi kondisi sebenarnya memang suami Ibu telah meninggal. Sabar ya Bu. Iya Mbak, tetapi saya belum menerima kenyataan ini. Saya tidak bermaksud untuk mendukung Ibu, tapi coba Ibu pikir, jika Ibu pulang ke rumah nanti, Ibu tidak akan bertemu dengan suami Ibu karena beliau memang sudah meninggal. Itu sudah menjadi kehendak Tuhan ya Bu. Ibu harus berusaha menerima kenyataan ini. Ibu sudah bisa memahaminya Bu. Iya Mbak, saya sudah memahaminya. Ibu tidak perlu cemas, umur Ibu masih muda. Ibu bisa mencoba mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga Ibu. Saya percaya Ibu mempunyai keahlian yang bisa digunakan. Ibu juga tidak akan hidup sendiri. Ibu masih punya saudara-saudara, anak-anak, dan orang lain yang sayang dan peduli sama Ibu. Iya Mbak. Untuk mengurangi rasa cemas Ibu, sekarang Ibu ikuti teknik relaksasi yang saya lakukan ya Bu. Tarik nafas dalam lewat hidung, tahan, hembuskan lewat mulut. Coba sekarang Ibu tarik nafas dalam, tahan sebentar, kemudian hembuskan ya Bu. Iya. Tarik nafas. Ya bagus sekali Ibu, seperti itu. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Saya menjadi lebih enak Mbak. Apa Ibu sudah mulai memahami kondisi yang sebenarnya terjadi? Iya, saya sudah sedikit memahami dengan kondisi saya yang sebenarnya. Kalau begitu, coba Ibu jelaskan lagi hal-hal yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita tadi ya Bu. Dan coba Ibu ulangi teknik relaksasi yang telah kita lakukan. Tadi kita melakukan teknik relaksasi nafas dalam dengan cara kita menghirup udara dari hidung, tahan selama 3 detik dan keluarkan dari mulut secara perlahan. Ya bagus Ibu, ternyata Ibu masih ingat apa yang telah saya ajarkan. Nah, setiap kali Ibu merasa cemas, Ibu dapat melakukan teknik tersebut ya Bu. Dan setiap kali Ibu merasa Ibu tidak terima dengan kenyataan ini, Ibu dapat mengingat kembali perbincangan kita hari ini. Baik Mbak, akan saya lakukan. Bu, ini ada buku kegiatan untuk Ibu ya Bu. Bagaimana kalau kegiatan tarik nafas dalam Ibu masukkan ke dalam jadwal kegiatan Ibu? Apakah Ibu setuju Bu? Iya, saya setuju. Nah ini Bu, di sini ada kolom kegiatan, tanggal, waktu, dan keterangan ya Bu. Ibu bisa mengisi kegiatan teknik relaksasi pada kolom kegiatan. Kira-kira jam berapa Ibu nanti melakukan teknik relaksasi Bu? 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam Mbak. Baik Bu, 3 kali sehari ya, pagi, siang, dan malam. Cara mengisi buku kegiatan ini, jika Ibu melakukannya tanpa dibantu atau diingatkan oleh orang lain, Ibu bisa tulis M ya Bu di sini ya Bu. Jika Ibu dibantu atau diingatkan, Ibu tulis B. Dan jika Ibu tidak melakukannya, Ibu tulis T ya Bu. Apakah Ibu paham Bu? Iya Mbak, saya paham. Nah Ibu jangan lupa mengisi buku kegiatannya ya Bu. Iya, saya nanti akan isi buku kegiatannya. Sesuai dengan
kontrak kita tadi kita berbincang-bincang selama 10 menit dan sekarang sudah 10 menit ya Bu. Iya Mbak. Bu, kapan Ibu mau kita melanjutkan pembicaraan kita? Bagaimana kalau kita besok membicarakan tentang hobi ini, Bu? Iya Mbak, pagi saja. Baik, besok pagi jam 7 ya Bu. Iya Mbak. Ibu maunya di mana Bu? Di sini saja boleh? Nah, sekarang Ibu istirahat dulu sebelum saya permisi. Apakah ada yang mau ditanyakan Bu? Sejauh ini saya masih paham Mbak. Baiklah, kalau tidak ada saya permisi dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Masih ingat dengan saya Bu? Waalaikumsalam, selamat pagi. Suster Lela ya? Ya, betul sekali, saya Suster Lela ya Bu. Seperti kemarin pagi ini dari pukul 7 sampai jam 2 nanti dan saya yang akan merawat Ibu ya Bu. Iya Mbak. Bagaimana keadaan Ibu hari ini? Apa sudah lebih baik dari kemarin Bu? Sedikit lebih rileks Mbak. Bagus kalau begitu ya Bu. Nah, apa saja yang Ibu lakukan kemarin? Coba saya lihat buku kegiatannya Bu. Ini silakan. Wah, bagus Bu, Ibu sudah melakukan teknik relaksasi secara mandiri. Sekarang coba Ibu praktikkan lagi cara teknik relaksasi tersebut. Bagus sekali Bu. Sesuai janji yang kita sepakati kemarin ya Bu, hari ini kita bertemu untuk membicarakan hobi Ibu. Tujuannya supaya Ibu dapat melakukan aktivitas yang sukai dan Ibu dapat berinteraksi dengan orang-orang di sekitar Ibu. Ibu maunya berapa lama kita berbincang-bincang Bu? Bagaimana kalau 15 menit saja Mbak? Ibu maunya di mana? Bagaimana jika di sini Ibu setuju? Iya Mbak, saya setuju. Nah Bu, apakah Ibu sudah memikirkan hobi yang Ibu senangi Bu? Sudah Mbak, saya suka bermain voli. Ternyata Ibu hobi bermain voli ya. Tidak semua orang bisa bermain voli loh Bu. Selain bermain voli, apa Ibu mempunyai hobi yang lain Bu? Ya, saya punya hobi, saya suka membaca buku. Wah, ternyata Ibu juga hobi membaca buku ya Bu. Ngomong-ngomong tentang hobi Ibu bermain voli, berapa sering Ibu biasanya bermain voli dalam seminggu Bu? Biasanya 2 kali Mbak. Cukup sering juga ya Bu, pasti kemampuan Ibu dalam bermain voli sudah terlatih. Apa Ibu pernah mengikuti lomba voli Bu? Pernah lomba antar warga. Wah, ternyata Ibu hebat juga ya dalam bermain voli. Buktinya Ibu pernah memenangkan lomba voli antar warga di daerah rumah Ibu. Nah, bagaimana kalau sekarang Ibu bergabung dengan yang lain untuk bermain voli Bu? Tampaknya di sana banyak orang yang juga ingin bermain voli. Ibu bisa melakukan hobi Ibu ini bersama-sama dengan yang lain. Baik Mbak, nanti saya akan bermain voli. Ibu, saat Ibu sedang merasa emosi tapi tidak mampu meluapkannya, Ibu bisa melakukan kegiatan ini bersama-sama yang lain ya Bu. Selain itu, kegiatan ini juga dapat membuat Ibu berhubungan lebih baik dengan yang lainnya dan Ibu tidak merasa kesepian lagi ya Bu. Iya Mbak. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Apa sudah lebih baik dibandingkan kemarin Bu? Iya Mbak, saya lebih rileks. Sekarang coba Ibu ulangi lagi apa saja manfaat yang dapat Ibu dapatkan dengan melakukan kegiatan yang Ibu senangi. Selain dapat kita melatih hobi, kita bisa bercengkrama dengan teman-teman dan tidak merasakan kesepian lagi. Baiklah Bu, kalau begitu Ibu dapat bermain voli saat Ibu sedang merasa emosi ya Bu. Siap Mbak. Bu, Ibu sudah mempunyai buku kegiatan harian kan? Sudah. Bagaimana jika kegiatan bermain voli Ibu juga dimasukkan menjadi kegiatan sehari-hari? Iya Mbak, boleh. Ibu maunya berapa kali main voli dalam satu minggu Bu? 2 kali dalam seminggu Mbak. Kira-kira jam berapa Ibu nanti mau main voli Bu? Jam 4. Nah, nanti kalau Ibu melakukan kegiatan ini, Ibu juga jangan lupa mengisi buku kegiatannya ya Bu. Caranya sama dengan sebelumnya. Jika Ibu melakukan sendiri tanpa diingatkan dan dibantu oleh perawat atau orang lain, Ibu tulis M ya Bu. Dan jika Ibu dibantu dalam melakukan kegiatan, Ibu tulis B. Dan jika Ibu malas atau lupa mengerjakannya, Ibu tulis T ya Bu. Ibu paham Bu? Iya Mbak, saya paham. Sesuai dengan kontrak kita tadi, kita berbincang-bincang selama 10 menit
dan sekarang sudah 10 menit ya Bu. Nah Bu, bagaimana kalau besok jam 8 setelah makan pagi saya akan kembali lagi untuk mengajarkan Ibu cara meminum obat dengan benar. Kita ketemu di ruangan ini saja ya Bu. Iya Mbak. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Tidak ada Mbak. Baiklah, kalau tidak saya permisi dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Masih ingat dengan saya Bu? Waalaikumsalam. Selamat pagi. Suster Lela ya? Ya betul sekali, saya Suster Lela ya Bu. Seperti kemarin pagi ini dari jam pukul 7 sampai pukul 2 nanti saya akan merawat Ibu ya Bu. Iya Mbak. Bagaimana keadaan Ibu hari ini? Apakah semalam Ibu bisa tidur nyenyak Bu? Sudah merasa lebih baik Mbak, tapi tidur saya tidak nyenyak. Apa boleh saya lihat buku kegiatan Ibu Bu? Nih, Wah bagus Bu, Ibu sudah melakukan kegiatannya secara mandiri ya Bu. Nampaknya Ibu juga sudah lebih bersemangat dari yang kemarin. iya Mbak. Ibu tidak bisa tidur dengan nyenyak ya. Baiklah, sesuai dengan janji kita yang kemarin, saya akan memberitahu Ibu obat yang harus Ibu minum untuk mengurangi kecemasan Ibu dan agar Ibu dapat tidur dengan nyenyak. Ibu mau berapa lama kita berbincang-bincang Bu? 10 menit saja Mbak. Baik, bagaimana kalau kita berbincang-bincang di sini Mbak? Bu. Iya boleh Mbak, di sini saja. Nah, kita langsung mulai ya Bu. Ini ada beberapa macam obatan yang harus Ibu minum. Ini obat ada dua ya macam ya Bu. Yang warna putih ini namanya BDZ. Fungsi dari obat ini agar pikiran Ibu bisa lebih menjadi tenang ya Bu. Kalau pikiran Ibu tenang, Ibu bisa tidur dengan nyenyak. Kemudian yang warna kuning ini HLP ya Bu, ini juga harus Ibu minum agar perasaan Ibu bisa rileks dan Ibu tidak lagi merasa cemas yang berlebihan ya Bu. Nah Bu, semua obat ini diminum 3 kali sehari ya Bu, jam 7 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam. Masing-masing obat 1 butir ya saja ya Bu. Obat-obatan ini juga harus diminum setelah Ibu makan. Iya Mbak. Apakah Ibu mempunyai keluhan dalam minum obat Bu? Saya tidak suka rasa pahit saat minum obatnya Mbak. Oh, jadi Ibu tidak tahan dengan rasa pahitnya ya? Yuk. Kalau begitu, setelah Ibu minum obat Ibu bisa memakan permen agar rasa pahitnya dapat berkurang. Jika setelah minum obat mulut Ibu menjadi terasa kering sekali, Ibu bisa meminum banyak air untuk mengatasinya agar mulut Ibu tidak kering. Tapi jika ada efek samping yang berlebihan seperti gatal-gatal, pusing, dan mual, Ibu bisa memanggil saya atau perawat lain yang sedang bertugas ya Bu. Nah, sebelum Ibu meminum obatnya, pastikan dulu ya Bu obatnya sesuai atau tidak. Ibu juga jangan lupa perhatikan waktunya agar obat tersebut dapat diminum tepat waktu. Iya Mbak, nanti saya akan minum obatnya tepat waktu. Apa Ibu sudah mengerti apa saja obat yang harus Ibu minum dan bagaimana prosedur sebelum meminumnya Bu? Sudah Mbak. Obat yang diminum ada 2. Yang pertama obat BDZ yang warna putih. Kemudian yang warna kuning ini adalah HLP. Sebelum saya meminum obatnya, pastikan dulu obatnya sesuai atau tidak, dan jangan lupa perhatikan waktunya minum obat. Obat-obatan ini juga harus diminum setelah makan. Bagus, kalau Ibu sudah mengerti, coba ulangi lagi apa saja obat yang harus Ibu minum dan apa saja prosedur meminum obatnya Bu. BDZ itu yang warna putih, fungsinya agar pikiran menjadi lebih tenang dan tidur dengan nyenyak. Kemudian yang warna kuning adalah HLP, agar perasaan lebih rileks dan tidak merasakan cemas yang berlebihan. Semua obat ini diminum 3 kali sehari, jam 7 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam. Masing-masing obat 1 butir. Obat-obatan ini juga harus diminum setelah makan. Ya, seperti yang sudah saya katakan tadi ya Bu, jika setelah minum obat mulut Ibu terasa kering, Ibu dapat meminum air yang banyak. Dan kalau Ibu merasa gatal-gatal, pusing, atau bahkan muntah, Ibu dapat menghubungi saya atau perawat lain yang sedang bertugas ya Bu. Baik Mbak. Bu, Ibu sudah mempunyai buku kegiatan harian kan Bu? Iya sudah. Bagaimana jika kegiatan minum obat Ibu juga dimasukkan menjadi kegiatan sehari-hari?
Caranya mengisi buku kegiatan ini juga sama dengan sebelumnya, Bu. Jika Ibu melakukan sendiri tanpa dibantu oleh perawat atau orang lain, Ibu bisa tulis M. Dan juga jika Ibu dibantu atau melakukan kegiatan ini dibantu ya Bu, Ibu bisa tulis B. Dan jika Ibu malas atau lupa mengerjakannya, Ibu bisa tulis T ya Bu. Itu tujuannya untuk melihat kemandirian Ibu. Jika Ibu sudah bisa mandiri dalam melakukan sesuatu dan Ibu juga sudah dapat memenuhi kebutuhan Ibu sehari-hari, Ibu akan dapat segera dipulangkan. Ibu paham, Bu? Paham, Mbak. Sesuai dengan kontrak kita, tadi kita berbincang-bincang selama 10 menit dan sekarang sudah 10 menit ya Bu. Sebelum saya pergi, apa ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada, Mbak. Sejauh ini saya paham. Baiklah Bu, kalau tidak ada saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.